Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih ini sudah disiapkan atau ada kegiatan kali ini. Jadi mungkin kita bisa banyak diskusi nih, terkait dengan bagaimana arah kebijakan, dan mungkin saya tidak banyak menyebut istilah mengenai SPBE atau sistem pemerintahan berbasis elektronik, tapi akan banyak menyebut mengenai bagaimana kita membentuk tata kelola pemerintahan berbasis elektronik. Nah, izin mungkin Pak Suyanto saya coba share screen presentasi. Oke. Yang seperti saya sudah sampaikan tadi di awal, jadi tujuan kita bisa melakukan diskusi kali ini bisa mendapatkan bagaimana arah kebijakan nasional, dan tujuannya adalah kita bisa memahami bisnis proses engineering menuju pemerintahan digital yang nantinya. Dan bagaimana strateginya, bagaimana kegiatan yang sudah kita susun, bagaimana kebijakan nasional, mungkin seperti ini yang saya coba sampaikan. Kalau itu ada tahapan-tahapan kegiatan, maka saat ini kita sedang dalam fase transformasi menuju smart government. Nah, ini yang saya highlight di sini adalah kelengkapan proses bisnis antar sasaran pembangunan, lintas bidang, sektor, dan antar kementerian, lembaga, dan daerah. Nah, tujuannya ke depannya adalah kita akan mencapai smart government, dan di mana untuk bisa mencapai smart government tadi, maka tadi yang saya highlight adalah mengenai kelengkapan proses bisnis yang lintas sektor, lintas sasaran untuk target tujuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, sehingga bisa menjadi arsitektur kelembagaan yang akan mendefinisikan untuk pemerintahan selanjutnya nanti, Machinery of Government untuk tahun 2024 yang akan datang. Nah, ini menjadi hal penting mungkin Bapak Ibu semuanya. Kalau kita perhatikan di sini, kalau mungkin bisa dihapus ya. Ada tolong ini. Saya stop. Nah, kalau kita perhatikan ya, banyak tren perkembangan dari dunia seperti society, dari mulai society yang paling bawah kita masih berburu hunting, kemudian bisa mencapai society 5.0 yang itu diinisiasi oleh di negara Jepang, bagaimana masyarakat bisa lebih mudah dalam mengakses berbagai macam layanan. Bukan lagi pemerintah yang mendefinisikan terhadap layanan, tapi masyarakatlah yang mendefinisikan terhadap layanan. Kemudian ada perkembangan industri mulai dari 1.0 dan kita sudah mulai mengarah kepada 5.0. Kemudian begitu juga dari sisi pemerintahan, dari sisi tata kelola, kita juga sudah mengarah menjadi future governance. Nah, ini semua dipercepat dengan adanya teknologi disruption, kondisi VUCA yang sedang kita alami saat ini, pandemi, kemudian juga ada perubahan iklim. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu semuanya, maka ada kesamaan yang di atas. Maka yang ke depannya nanti kita sudah mulai mengarah kepada citizen centric. Pemanfaatan teknologi itu sudah difokuskan kepada bagaimana memudahkan masyarakat, memudahkan semua stakeholder dalam berinteraksi. Nah, inilah yang kita akan tuju yang akan datang. Dan begitu juga perubahan paradigma terhadap tata kelola. Kalau semula kita ya pemerintah lah yang menjadi pemegang segala kebijakan, pemegang segala keputusan gitu. Maka nanti ke depannya ya kita harus mengantisipasi bahwa masyarakatlah yang menjadi utama. Bagaimana kebutuhan masyarakat itu yang akan dituju. Pada saat kita mendefinisikan layanan di sebelumnya, kita mengutamakan bagaimana layanan dibuat dengan sangat efisien. Nah, tapi kita sudah mulai mengarah selanjutnya bahwa layanan kita memudahkan untuk
kemudahan dalam menggunakan transparansi. Sebagai contoh, dulu kita pada saat memberikan layanan kepada masyarakat, datang ke kantor pelayanan. Karena sudah lagi nggak ada kantor pelayanan, masyarakat bisa mengakses di mana saja, lebih mudah dalam melihat, oh ternyata proses saya masih dalam tahap pertama. Kemudian ada tahap selanjutnya. Bagaimana sampai dengan perizinan itu dihasilkan, itu bisa terlihat semuanya. Nah, hal-hal ini semua yang menjadi perubahan yang kita harus bisa perhatikan dalam menyusun bisnis proses. Jadi tidak lagi paradigma yang warna abu-abu, kita sudah mulai mengarah kepada paradigma yang berwarna hijau. Nah, ini juga saya berikan ilustrasi bahwa pada saat kita akan meninggalkan dari past governance menjadi future governance, maka pemerintah tidak lagi membuat tata kelola untuk masyarakat, untuk rakyat. Tapi kita menjadi bersama-sama dengan masyarakat untuk mendefinisikan apa kebutuhannya. Nah, kalau sudah ada tadi berbagai macam tren teknologi perkembangan dunia yang mengarah kepada perubahan yang sangat besar, maka masuklah kita ke dalam lingkup kita saat ini, lingkup di tata kelola pemerintahan. Dan kalau itu tata kelola pemerintahan, mungkin Bapak Ibu semua sudah perhatikan bahwa ada arahan Bapak Presiden, kita sudah mulai diminta untuk menghilangkan eselon 3 dan eselon 4, penyederhanaan birokrasi. Pada saat penyederhanaan birokrasi sudah berjalan, maka kita sudah masuk lagi ke dalam tahap selanjutnya, yakni manajemen kerja. Manajemen kerja bukan lagi manajemen kerja yang bersifat birokrasi, tapi sudah manajemen kerja yang bersifat agile. Mungkin Bapak Ibu nanti sudah ada peraturan Menteri Pan-RB nomor 6 tahun 2022 dan nomor 7 tahun 2022 mengenai perubahan manajemen kerja terhadap penyederhanaan birokrasi. Nah, pola-pola tersebut itu akan mengarah kepada tujuannya ada peningkatan kualitas dari pelayanan publik, dan itu semua harus juga kita lakukan dengan peningkatan kualitas SDM. Nah, ada satu hal yang menarik dari tampilan di sini bahwa kalau kita ingin cepat untuk bergerak, cepat untuk melakukan perubahan, maka salah satu strategi untuk bisa melakukan lompatan tersebut itu adalah dengan pemanfaatan digital. Ya, ini kita sudah mulai menerapkan kerangka regulasi sistem pemerintahan berbasis elektronik yang sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden tahun 2018. Nah, inilah yang kita harapkan ke depannya bahwa Government 4.0 adalah pola pemerintahan yang mengutamakan kolaborasi, mengutamakan terhadap kecepatan pemberian layanan. Ini mungkin sebagai salah satu ilustrasi saja kalau di kami di Kementerian PNRB ini ada indeks SPBE atau tingkat kematangan atau SPBE, maka untuk bisa mencapai penerapan yang tinggi, ini kita sudah mulai memastikan penerapan berbasis keterpaduan secara nasional, dan itu kita lakukan dengan memanfaatkan penerapan arsitektur SPBE. Nah, ini penerapan arsitektur SPBE ini kalau Bapak Ibu mulai perhatikan bahwa ini adalah pola penerapan enterprise arsitektur, enterprise government arsitektur yang dengan menggunakan kerangka regulasi SPBE. Jadi kita tidak ingin hanya mencapai nilai yang mungkin biasa-biasa saja, target dari RPJMN 2,6, tapi kan ingin mencapai target pencapaian yang besar untuk tata kelola pemerintahan. Dan inilah yang akan kita lakukan selanjutnya, dan nanti akan ada relasi dengan apa yang kita bahas kali ini terkait dengan business process engineering. Jadi tahun 2021 kita sudah menyusun arsitektur SPBE nasional, di mana salah satu area dalam arsitektur SPBE nasional itu adalah domain proses bisnis. Selain dari kelima domain yang lainnya, ada domain layanan, keamanan informasi, domain aplikasi dan infrastruktur yang terkait dengan TIK, dan juga domain data dan informasi terkait dengan Satu Data Indonesia. Nah, nanti akan ada relasinya
bagaimana proses bisnis yang kita susun ini akan berdampak terhadap kebutuhan layanan, penyediaan layanan, kebutuhan akan data, apa data yang akan dihasilkan, bagaimana aplikasi dan penyiapan infrastruktur yang akan dilakukan. Sebagai informasi bahwa rancangan arsitektur ini dalam bentuk peraturan presiden yang sudah kami sampaikan kepada presiden di akhir tahun 2021, dan di dalamnya ditargetkan bahwa untuk seluruh instansi pusat itu sudah harus selesai menetapkan arsitektur SPBE masing-masing hingga tahun 2023, dan untuk seluruh pemerintah daerah sudah harus selesai di tahun 2024. Nah, ini menjadi hal penting Bapak Ibu semuanya bahwa kita sudah harus mulai nih mendefinisikan apa yang disebut dengan proses bisnis, dan apa yang kita sebut dengan proses bisnis bukan lagi proses bisnis yang bersifat institusional. Bukan bagaimana kita mendefinisikan hanya lingkup proses bisnis di internal kita saja, di internal organisasi kita saja, tapi bagaimana kita bisa mendefinisikan proses bisnis lintas sektor. Jadi nanti harus merelasikan bagaimana proses bisnis yang kita kerjakan saat ini sesuai dengan tugas fungsi kewenangan yang ada, itu akan menjadi relasi dengan proses bisnis di tingkat nasional. Nah, ini sebagai salah satu ilustrasi bahwa untuk bisa membangun aplikasi, menyediakan sistem, sampai dengan membangun layanan, pertama kali yang harus dilakukan adalah mendefinisikan proses bisnis lintas sektor. Dari proses bisnis lintas sektor inilah yang nanti akan menjadi transformasi menuju layanan digital nasional. Bukan lagi layanan digital instansi, bukan lagi layanan Kementerian Kesehatan, layanan Kementerian Pendidikan, tapi bagaimana mendefinisikan terhadap layanan pendidikan terhadap masyarakat, bagaimana memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Apakah layanan kesehatan itu akan disediakan oleh Kementerian Kesehatan? Tidak. Banyak proses bisnis yang akan mendukung terhadap penyediaan layanan kesehatan dari berbagai instansi. Inilah yang menjadi titik penting, menjadi titik awal untuk mendefinisikan layanan, dan barulah setelah itu kita bisa mendefinisikan terhadap aplikasi yang akan dibangun, infrastruktur yang akan disiapkan, bagaimana data dan informasi saling terkait sama lainnya, dan tentunya secara keseluruhan akan menjadi pengamanan secara nasional. Ini sebagai gambaran sederhananya bahwa pada saat kita akan mendefinisikan dukungan kata integrasi, maka yang harus dilakukan pertama kali adalah kita sudah harus mendefinisikan domain arsitektur proses bisnis. Setelah kita mendefinisikan domain arsitektur proses bisnis, baru kita bisa mendefinisikan terhadap layanan apa yang akan dibentuk, apa yang dihasilkan, data yang akan dihasilkan, apa data yang akan dibutuhkan. Barulah kita membuat aplikasi, baru membuat sistem, baru menyiapkan infrastruktur. Nah, jangan dibalik gitu kan. Jangan dibuat aplikasinya dulu, tapi kita nggak tahu proses bisnis seperti apa. Nah, ini jadi titik penting pembahasan kita kali ini. Proses bisnis menjadi hulunya dari semua kegiatan dari yang kita lakukan di pemerintahan. Nah, bagaimana kita bisa mendefinisikan dari proses bisnis, bagaimana kita mendefinisikan arsitektur SPBE. Nah, nanti bisa ini dilihat berbagai macam referensi, arahan, baik itu berupa peraturan perundangan, kajian referensi, teknologi, RPJMN, RPJPN, baik itu di pusat maupun pemerintah daerah. Nah, itulah yang baru kita bisa buatkan kalau itu big picture-nya atau mind map-nya seperti apa. Nah, setelah itu kita sudah punya mind map-nya, sudah punya keseluruhan kebutuhannya, baru kita mulai petakan. Petakan bagaimana proses bisnis yang ada, kegiatan yang ada, aktivitas-aktivitas yang kita lakukan itu ke dalam, kalau kita kenal ada yang jadi ada referensi arsitektur proses bisnis. Nanti akan ada metadata proses bisnis apa yang akan direlasikan, dan kita sudah harus mulai merelasikan tidak hanya itu di internal organisasi, tapi juga harus mulai merelasikan ke eksternal organisasi,
ingin mencapai ke tingkat nasional. Ini saya sampaikan di rancangan peraturan presiden mengenai arsitektur SPBE nasional, maka proses bisnis itu dapat didefinisikan menjadi dua kelompok besar. Jadi ada arsitektur proses bisnis dengan referensi di tingkat nasional, yakni adalah di tingkat 1 dan 2. Ada sektor pemerintahan di tingkat 1, kemudian tingkat 2 ada urusan pemerintahan. Kemudian tingkat 3 dan 4 itu adalah baru yang dilakukan diidentifikasi di masing-masing instansi pusat dan pemerintah daerah atau organisasi yang ada di bawahnya. Sebagai contoh misalkan, kalau di sebelah kanan itu ada sektor pemerintahan ada 9. Nah, kalau di sektor terkait dengan ekonomi dan industri, maka di dalamnya akan ada urusan pemerintahan terkait dengan industri, perdagangan, pertanian, hingga pariwisata. Nah, kenapa ini kita kelompok-kelompokkan, kita buatkan klasternya? Karena kita sudah mulai harus berpikir bahwa pada saat kita akan bekerja, berinteraksi, maka kita akan perlu area-area atau urusan pemerintahan di bidang lainnya untuk bisa mendefinisikan terhadap tujuan organisasi kita. Misalkan, kalau kita mau mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk Indonesia, maka itu kan mungkin relasi dengan bagaimana kinerja dari BUMN, bagaimana kinerja dari industri, bagaimana kinerja dari perdagangan, bagaimana proses bisnis di perdagangan akan merelasikan terhadap proses bisnis di pertanian, perkebunan, peternakan. Inilah yang kita mulai harus pikirkan, jadi tidak lagi berpikir silo-silo atau lingkup instansi masing-masing di tingkat 3 dan 4, tapi kita sudah harus mulai merelasikan ke tingkat nasional. Gimana cara merelasikan ya? Nah, ini saya berikan contoh. Kalau Bapak Ibu perhatikan ada Peraturan Menteri Pan-RB nomor 19 tahun 2018 mengenai peta proses bisnis, maka kita sudah harus mulai menyusun peta proses bisnis di tingkat instansinya. Nah, kalau ini kami contohkan ada peta proses bisnis untuk Kementerian Kominfo yang ada di atas, kemudian ada peta proses bisnis di Kementerian Pan-RB yang di bawah, yang ada yang namanya proses utama yang merah dan proses pendukung yang biru. Hal yang kebalikan antara Kominfo dan Menpan adalah kalau di Kominfo, proses utama adalah pengelolaan TIK. Maka Kominfo adalah sebagai pembina TIK di nasional. Nah, sedangkan proses pendukung di Kominfo adalah terkait dengan pengelolaan organisasi dan tata laksana. Hal kebalikan akan terjadi di Kementerian Pan-RB. Fungsi utamanya adalah pengelolaan organisasi dan tata laksana. Berarti pembina organisasi tata laksana di tingkat nasional adalah Menpan. Sedangkan fungsi pendukungnya adalah pengelolaan TIK. Nah, kalau seperti ini kita bisa relasikan. Kalau itu di tingkat nasional ada urusan pemerintah mengenai informasi dan komunikasi, maka yang warna merah itu akan menyambung kepada Kominfo, sedangkan yang warna biru akan merelasikan kepada Menpan. Nah, kalau seperti ini, maka terlihat ya, ada tumpang tindih nih, ada fungsi proses bisnis yang sama di dua instansi, sama-sama menangani mengenai pengelolaan TIK. Nah, kalau sama-sama mengenai pengelolaan TIK, maka kita mulai harus mendefinisikan siapa sebagai pembinanya, siapa yang dibinanya, siapa yang ikut sebagai pengelolaan di nasional, siapa yang sebagai ikut dalam pengelolaan di tingkat instansinya. Nah, inilah yang kita harus mulai petakan, dan nanti itu akan banyak memiliki relasi-relasi di antar instansi maupun pemerintah daerah. Ya, inilah yang saya coba selanjutnya buatkan pola. Kalau ini dipetakan dari proses bisnis di nasional, kemudian ada fungsi pemerintahan dan subfungsi pemerintahan, saya buatkan ilustrasinya. Ada pemerintahan pusat nomor 1, pemerintahan pusat yang 2, kemudian ada pemerintah daerah. Ambillah salah satu perannya adalah terkait dengan urusan pemerintahan mengenai kependudukan. Bisa jadi di pemerintahan pusat yang nomor 1 akan memiliki fungsi utama untuk fungsi pendudukan.
Nah, sedangkan di pemerintah daerah juga memiliki fungsi utama terkait dengan pendudukan. Ini saya ambil contohnya mungkin kalau pemerintah pusat yang pertama adalah Kemendagri, maka sama-sama antara Kemendagri dan pemerintah daerah memiliki proses bisnis terhadap pengelolaan kependudukan. Tapi ada juga pemerintah pusat yang kedua, yang saya ambil contoh adalah Kementerian Kominfo. Maka memiliki fungsi terkait dengan pengelolaan informasi dan komunikasi. Maka sama-sama di pemerintah daerah, di Kementerian Dalam Negeri memiliki relasi juga proses bisnis terhadap informasi dan komunikasi. Sehingga kita bisa mendefinisikan di sebelah kanannya siapa saja yang menjadi fungsi pembinaan, siapa yang menjadi fungsi koordinasi, dan bagaimana relasi antara instansi. Nah, jadi tidak lagi berpikir mengenai hanya lingkup di instansinya saja, tapi sebenarnya kita harus bisa merelasikannya ke tingkat nasional. Selanjutnya, setelah kita bisa mendefinisikan terhadap proses bisnis, maka kita selanjutnya bisa mendefinisikan terhadap apa data yang dihasilkan dan apa data yang dibutuhkan. Nah, maka akan ada nih, oh ternyata warna merah di sebelah kiri untuk proses bisnis akan menghasilkan data yang dibutuhkan di sebelah kanan. Bagaimana data yang dihasilkan di sebelah kanan. Kalau itu ada fungsi pemerintahan, mungkin akan relasinya ada data topik di pemerintahan, ada subtopik data pemerintahan. Selanjutnya, maka data-data tersebut kalau kita relasikan dengan di tingkat nasional, maka sudah akan menjadi data sharing, data konsolidasi. Maka kita sudah tidak lagi bisa berdiri sendiri mendefinisikan terhadap pengambilan keputusan apabila kita tidak mendapatkan data dan informasi dari instansi yang lainnya. Bagaimana kita bisa memperoleh data dan informasi dari instansi yang lainnya. Nah, inilah yang kita selanjutnya akan mendefinisikan menjadi kerangka regulasi satu data Indonesia yang akan datang. Selanjutnya, kalau itu dari aspek proses bisnis terhadap aspek data, maka selanjutnya kita sudah mulai bicara mengenai bagaimana aspek proses bisnis dan aspek terhadap layanan. Nah, sama seperti dengan data, maka kita juga bisa merelasikan proses bisnis yang di sebelah kiri tentunya akan menghasilkan layanan yang sebelah kanan. Bagaimana proses bisnis yang di sebelah kiri akan mendukung terwujudnya layanan yang ada di sebelah kanan. Bisa jadi beberapa proses bisnis itu akan menjadikan layanan tertentu atau beberapa layanan akan didukung oleh proses bisnis yang tertentu. Jadi akan mensifatkan jadi many to many relasi. Nah, selanjutnya maka dari area layanan yang tadi, maka kita sudah bisa mendefinisikan terhadap layanan di tingkat nasional, sehingga kita tidak lagi mendefinisikan apa yang saya sebut di awal menjadi layanan-layanan yang bersifat institusional, sudah tidak bisa lagi, tapi kita sudah harus mendefinisikan menjadi tematik layanan. Layanan kependudukan maka akan merelasikan terhadap layanan yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri, akan layanan diberikan oleh pemerintah daerah, tapi masyarakat tidak perlu lagi dipusingkan, tidak perlu lagi dirumitkan bagaimana mereka berinteraksi. Mereka cukup datang dengan kantor pelayanan yang ada, mereka cukup mengakses terhadap sistem informasi yang ada, mereka bisa mendapatkan layanan kependudukan. Nah, selanjutnya barulah dari mengidentifikasi proses bisnis tadi, mengidentifikasi data, mengidentifikasi layanan, maka kita baru bisa membuat aplikasi, baru kita bisa menyiapkan sistem yang akan dibangun. Apakah itu akan menjadi aplikasi umum yang berbagi pakai atau aplikasi khusus. Maka ke depannya dengan adanya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, maka kita sudah mulai mengharapkan nih, bahwa seluruh instansi akan fokus kepada pembangunan aplikasi yang sesuai dengan tugas dan fungsi kewenangannya. Bukan lagi menyiapkan aplikasi-aplikasi yang sebetulnya sudah ada sejenis dan serupa di instansi yang lainnya atau bahkan bukan kewenangan yang dimilikinya. Sebagai contoh misalkan, banyak aplikasi-aplikasi pengelolaan kepegawaian di setiap instansi. Padahal ada
pembina kepegawaian di tingkat nasional. Inilah Badan Kepegawaian Negara. Nah, kalau sudah ada instansi BKN, maka seharusnya instansi BKN akan fokus dalam pengelolaan aplikasi kepegawaian di nasional. Instansi tinggal menggunakan manfaat saja. Nah, inilah yang kita harapkan ya. Pada saat kita mendefinisikan proses bisnis, apa yang kita perlukan untuk menentukan proses bisnis tadi. Dan apa yang kita definisikan bukan lagi bersifat institusional masing-masing atau silo, tapi sudah harus proses bisnis lintas sektor. Dan tentunya aplikasi akan memanfaatkan infrastruktur TIK berbagi pakai. Ini mungkin sekilas saja saya sampaikan bahwa nah setelah itu kita sudah bisa mendefinisikan terhadap arsitektur SPBE, maka tujuan terbesarnya adalah tujuan ultimate-nya adalah bagaimana kita bisa memberikan layanan kepada masyarakat. Nah ini visi dari Bapak Presiden bahwa pelayanan publik adalah wajah konkret kehadiran negara dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dan di bidang pemerintahan ke depan diperlukan pemerintahan digital melayani. Maka dari visi Bapak Presiden ini kita harus mulai mengidentifikasi apa yang harus kita lakukan. Maka relasi dengan proses bisnis yang tadi sudah saya jelaskan di awal melalui arsitektur SPBE, maka tujuannya adalah bagaimana kita bisa memberikan inklusivitas dan aksesibilitas layanan. Masyarakat tidak lagi dibuat susah, dibuat rumit bagaimana berinteraksi dengan pemerintah. Layanan yang diberikan oleh pemerintah bersifat terpadu secara nasional. Sudah memanfaatkan standarisasi layanan setingkat nasional. Dan tentunya pemanfaatan tadi yang saya sampaikan di awal itu kan memanfaatkan transformasi digital dengan kerangka regulasi SPBE maupun kerangka regulasi Satu Data Indonesia. Nah, tentunya banyak tantangan, banyak hambatan, baik itu hambatan sumber daya yang terbatas, disparitas kapabilitas masyarakat maupun literasi digital. Nah, dari visi seperti ini, dari kondisi yang ada seperti ini, maka selanjutnya maka kita akan merubah nih bahwa apa yang ada di sebelah kiri, apa yang ada di saat ini, kondisi saat ini, yang mungkin proses bisnisnya masih serupa, mungkin sejenis, yang sama-sama di setiap instansi, itu sudah harusnya terpadu. Dan kalau itu ada proses bisnis yang akan mendukung layanan, dan nanti layanan akan menjadi aplikasi, maka aplikasi bukan lagi masing-masing di instansi yang serupa, tapi sudah menjadi platform digital yang ada di sebelah kanan. Platform digital yang terpadu di sebelah kanan. Dan tentunya pada saat kita akan memberikan layanan, sudah tidak lagi bersifat fisik, mungkin dalam bentuk mall pelayanan publik, tapi sudah mulai berganti berarah menjadi mall pelayanan publik berbasis digital. Akan mengarah kepada mall pelayanan publik dengan sistem informasi pelayanan publik yang terintegrasi dan tersebar mendekat ke tengah-tengah masyarakat. Integrated Public Service e-kiosk. Dan tentunya masyarakat dapat hadir fisik untuk mendapatkan berbagai tematik layanan melalui portal layanan digital nasional dengan standar layanan nasional. Jadi kita tidak juga hanya mendefinisikan layanan yang sangat bagus di perkotaan, tapi juga harus mendefinisikan layanan di daerah rural area, area di remote area, dan nanti akan mendefinisikan bagaimana proses bisnis yang ada di masing-masing tempat. Apakah itu bisa mendefinisikan terhadap layanan dasar yang sangat minimal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan tentunya selanjutnya, nah ini yang sudah kita rancang di peraturan presiden mengenai arsitektur SPBE nasional, ada 8 inisiatif strategis yang harus dicapai hingga tahun 2025 untuk tematik layanan. Nah, ini yang kita definisikan yang langsung dirasakan oleh masyarakat, ini bisa menjadi salah satu contoh atau ilustrasi nanti bisa didefinisikan oleh Bapak Ibu semua untuk menyusun proses bisnis. Ada terkait dengan proses bisnis mengenai ekonomi dan industri, yakni ada perizinan berusaha berbasis elektronik, pembangunan kewilayahan, bagaimana mendefinisikan layanan kesehatan terintegrasi, layanan bantuan sosial terintegrasi, keamanan, pendidikan, dan dua yang lainnya ini adalah terkait dengan layanan administrasi pemerintahan umum.
Jadi kita akan mendefinisikan tidak hanya itu layanan publik yang ada di atas, tapi adalah layanan administrasi pemerintahan umum yang berupa portal administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan tata kelola satu data Indonesia. Nah, sebagai contoh misalkan, ada proses bisnis administrasi pemerintahan terkait dengan perencanaan dan penganggaran. Kalau terkait dengan perencanaan penganggaran, makanya tidak hanya terjadi di instansi pusat, tapi juga ada di pemerintah daerah. Jadi kita harapkan bahwa proses bisnis perencanaan dan penganggaran itu bisa terintegrasi baik pusat hingga ke daerah. Bagaimana regulasi yang ada? Oh, ternyata regulasinya hanya mendefinisikan terhadap instansi pusat dan pemerintah daerah. Nah, inilah yang harus kita transform, berubah, karena yang kedepannya nanti bukan bagaimana pemerintah mendefinisikan terhadap kebutuhannya, terhadap pelaksanaan pekerjaannya, tapi bagaimana pemerintah bisa mendefinisikan terhadap kebutuhan layanan masyarakat. Kita dapat cepat adaptif terhadap dinamika perubahan yang terjadi. Sehingga ke depannya ini arahan Bapak Presiden, 7 agenda pembangunan mungkin terjuang dalam setiap RPJMN kalau itu 2020-2024, maka kita sudah harus mulai mengarah kepada digitalisasi proses bisnis internal atau administrasi pemerintahan menjadi keterpaduan kelembagaan. Kolaboratif government akan menghasilkan tematik layanan publik yang terintegrasi. Baik itu layanan publik untuk masyarakat, dunia usaha, government to citizen, atau government to business. Nah, peran dari Kementerian PAN-RB ini adalah berfungsi untuk melakukan pembinaan dan penetapan proses bisnis pemerintah terpadu lintas sektor. Kembali lagi bahwa yang harus kita highlight di sini adalah proses bisnis pemerintah terpadu lintas sektor dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola yang inklusif. Nah, sehingga tahun 2022 ini sebagai fase transformasi yang kita highlight di sini adalah terwujudnya proses bisnis terintegrasi melalui penerapan arsitektur SPBE, sehingga kita harapkan nanti tahun 2024 kita sudah bisa penuh layanan digital publik maupun layanan administrasi pemerintahan secara nasional. Pemerintah bisa menjadi data driven government dan akan mewujudkan konsep smart city pada Kota Nusantara tahun 2024 nanti. Ini sebagai highlight di sini untuk terkait dengan bisnis proses engineering berbasis arsitektur SPBE, maka bisa kita lakukan dimulai dengan mengidentifikasi proses bisnis berdasarkan struktur organisasi yang kita kelolanya STTK instansi, dan juga mendapatkan referensi untuk bagaimana visi dan misi organisasi. Nah, kemudian yang tadi sudah saya sampaikan di awal, untuk bisa mendefinisikan as-is-nya atau kondisi saat ini, kita bisa menyusun peta proses bisnis sesuai dengan peraturan Menteri PAN-RB nomor 19 tahun 2018, ada terkait dengan proses bisnis utama, fungsi utama, dan juga fungsi pendukung. Kemudian harmonisasi dan penyederhanaan proses bisnis dengan pola tematik. Serta memastikan dalam konsep prinsip penyusunan proses bisnis dengan prinsip bahwa kolaboratif government tadi, kolaborasi antar sektor pemerintahan baik instansi pusat pemerintah daerah, bukan lagi mengutamakan untuk internal dari organisasi, bagaimana kita bisa cepat berubah organisasinya, adaptif organisasi, responsif terhadap isu internasional, dan memastikan melakukan penyederhanaan proses bisnis dan SOP dengan memanfaatkan TIK. Nah, ini mungkin terakhir dari paparan saya bahwa kita sudah harus mulai merubah birokrasi, modernisasi birokrasi dalam kerangka reformasi birokrasi. Ke pola pemerintahan yang lama sudah harus berubah menjadi tematik layanan pemerintah yang terintegrasi, di mana birokrasi akan menuju pada berorientasi pada kebutuhan masyarakat, citizen centric. Birokrasi akan menuju pada pelayanan berorientasi pada pelayanan publik, pemerintahan yang kolaboratif, pemerintahan digital, dan organisasi yang ringkas dan adaptif. Dan tentunya ini semua bisa terjadi dengan adanya transformasi organisasi. Transformasi organisasi akan
akan terkait dengan transformasi sistem kerja. Transformasi sistem kerja dan transformasi organisasi akan membutuhkan transformasi sumber daya manusia aparatur. Baik itu akan terwujudnya jadi digital collaboration, digital capability untuk para ASN, para pengelola pemerintahan, dan juga mewujudkan agile organization ke depan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam pembahasan di awal ini. Kalau kita akan banyak diskusi selanjutnya untuk mengenai bagaimana mewujudkan pemerintahan digital ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau pertanyaannya adalah mengenai ini banyak nih layanan-layanan yang harus diberikan kepada masyarakat. Bagaimana layanan dari pajak itu bisa harus dirasakan oleh masyarakat, harus bisa diakses oleh masyarakat. Nah, coba ditarik kembali ke sebelumnya atau yang lebih luas lagi. Nah, pada saat pemerintah itu akan mendefinisikan terhadap kegiatan proses bisnis pemerintahannya, maka kita sudah mendefinisikan nih di dalam undang-undang negara, undang-undang dasar itu ada sektor-sektor pemerintahan yang ada di sana. Saya ambil contoh adalah ekonomi dan industri gitu. Kalau dalam ekonomi dan industri ini akan relasi juga dengan lingkup di Kementerian Keuangan gitu. Bagaimana nih bisa meningkatkan perekonomian di Indonesia dengan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara. Tugas fungsi utama dari Kementerian Keuangan. Kalau seperti itu, maka muncullah nih untuk bisa melakukan pembiayaan mendanai berbagai macam pembangunan perlu ada pajak yang harus dilakukan. Nah, kalau itu sudah dilakukan, maka kita bisa berpikir nih, untuk bisa mendapatkan area pajak mana yang cukup efektif, yang cukup produktif, maka kita bisa ambil di tingkat nasional, di tingkat yang sistemnya di utamanya. Ternyata pada saat kita membutuhkan tadi sistem perpajakan tadi atau layanan perpajakan tadi, kita bisa langsung nih terhubung dengan berbagai macam sistem-sistem yang ada di nasional. Ternyata pemberian NPWP ini akan terkait dengan lokasi daerah tempat tinggal wajib pajak. Kalau itu dengan lokasinya, bisa jadi kita bisa mengintegrasikan dengan sistem NIK, nomor induk kependudukan. Tidak perlu lagi dengan NPWP yang kita berikan, cukup dengan NIK saja, karena di sana sudah terdapat ada namanya, ada tempat tinggalnya, usianya, gimana. Yang perlu kita tambahkan dari NIK itu adalah data-data yang diperlukan dalam pengelolaan pajak. Kalau seperti itu, maka bisa jadi proses bisnis dalam pengelolaan pajak terkait dengan pemberian NPWP itu akan memiliki integrasi relasi dengan proses bisnis di NIK. Kalau itu memiliki relasi tadi dengan NIK, maka kita bisa masuk nih ke yang bawah. Maka kita bisa mendefinisikan, ternyata pada saat kita memberikan layanan pemerintah kepada masyarakat, maka pemerintah tidak perlu datang masing-masing sektornya. Kantor pelayanan Kementerian Keuangan ada di situ, kantor pelayanan pendidikan ada di sana, kantor pelayanan kependudukan ada di sana. Nah, berarti kita akan membuat kantor-kantor yang banyak yang itu mungkin tidak perlu diperlukan terlalu besar di lingkup masyarakat tersebut. Sehingga kita harus mulai mendefinisikan apa proses bisnis yang bisa terintegrasi yang ada di masing-masing area.
Oh, di remote area, di daerah pedesaan, tidak perlu perizinan, layanan perizinan berusaha. Yang mereka perlukan adalah layanan terkait dengan pendudukan, layanan dasar, layanan untuk mereka bisa mendapatkan KTP, mendapatkan NPWP. Kalau NPWP itu sudah bisa direlasikan dengan NIK, tinggal dimanfaatkan dengan layanan kependudukan yang ada di Dagri. Kalau itu di tingkat RT, di tingkat RW, dia cukup dengan memberikan layanan terkait dengan domisili, maka layanan tersebut yang kita berikan ke sana. Tidak perlu layanan perizinan berusaha, layanan investasi ada di daerah remote area. Nah, hal-hal tersebut yang kita harus mulai definisikan di awal gitu. Sehingga ke depannya kita sudah mulai akan mengarah kepada tadi yang sini, kolaboratif government. Tidak perlu setiap eselon 1 di kementerian memiliki kantor pelayanan. Cukup kantor pelayanan di tingkat kementerian. Nanti ke depannya tidak perlu ada lagi kantor pelayanan di kementerian. Yang ada kantor pelayanan pemerintah. Di Australia, di Inggris, atau di negara-negara maju yang lainnya, kita cukup mengakses dengan nomor induk kependudukan. Pada saat nomor induk kependudukan ini kita isi, kita langsung tahu, oh saya Cahyono berada di daerah Depok. Depok ini saya berdekatan dengan perbatasan Jakarta. Rumah sakit yang ada di daerah dekat tinggal saya ternyata lebih dekat di Jakarta dibandingkan dengan yang ada di Depok. Kalau itu tahu, maka ternyata saya bisa mendapatkan fasilitas kesehatan tidak di kota Depok, tapi di kota Jakarta, karena berdekatan dengan Jakarta, walaupun saya KTP-nya berada di Depok. Ternyata anak saya ada 3. Anak saya ada 3 ini sekolahnya yang nanti untuk SMA, oh dekat nih ke Depok, tidak perlu ke Jakarta, maka berada di Depok. Nggak perlu itu di rayuan masing-masing, maka kita sudah mulai mengarahkan ke depannya. Pemanfaatan big data, pemanfaatan artificial intelligence dalam pemanfaatan layanan pemerintah. Dan itu dimulai dengan layanan pemerintah terintegrasi, dimulai lagi dengan proses bisnis yang terintegrasi. Penyediaan proses layanan pendidikan itu tidak hanya disediakan oleh Kementerian Pendidikan, tapi ada dinas pendidikan di masing-masing pemerintah daerah. Nah, inilah yang harus kita pahami bersama, bahwa apa yang kita definisikan saat ini dengan business process engineering, kita sudah harus mulai merubah pola pikir kita. Oh, ini saya hanya menyediakan nih layanan pajak nih. Sehingga apa yang saya pikirkan ini adalah bagaimana kita memberikan layanan pajak untuk setiap masyarakat wajib pajak. Kita harus punya pola yang harus cepat. Berarti seharusnya layanan pajak ini bisa terintegrasi nih di dengan nasional, bisa terintegrasi dengan layanan-layanan yang ada di masyarakat. Sehingga kita sudah mulai mengarah tadi yang di sini. Mungkin nanti mall pelayanan publik tidak bentuk lagi menjadi bentuk gedung, bisa jadi memanfaatkan balai desa, balai kelurahan, balai kecamatan. Cukup di sana diisi hanya 1, 2, 3 komputer. Komputer itu di dalamnya bukan miliknya, oh komputer miliknya pajak, komputer miliknya pendidikan, komputer miliknya kesehatan. Tapi komputer yang bisa mengakses sistem informasi layanan yang terpadu di pemerintah. Pada saat ada pendaftaran sekolah gitu, kita bisa mendaftar tidak datang langsung ke sekolah, kita bisa datang mendaftar ke mall pelayanan publik, kita bisa mendaftar ke balai kecamatan, bisa mendatang ke balai desa gitu. Karena di dalamnya ada sistem informasi yang bisa diakses. Nah, itu juga akan menjawab mengenai aspek inklusivitas dan aksesibilitas. Tidak semua masyarakat kita akan melek digital. Di daerah pegunungan Arfak sana tidak peduli terhadap layanan digital. Tapi harus ada bagaimana layanan digital itu bisa mempercepat kesehatan di sana. Pada suatu saat itu ada kejadian, ada sakit, bisa memberikan respon yang cepat dengan melalui sistem komunikasi. Sistem komunikasinya berbasis digital. Nah, jadi kita harus mulai mendefinisikan nih, bukan mendefinisikan terhadap oh layanannya apa saja yang kita berikan,
Tapi kita sudah harus mulai tarik lagi lebih dalam bagaimana proses bisnis yang tepat untuk kita lakukan pada masyarakat. Nah, itu mungkin Pak Amirul Idris. Jadi kita sudah mendefinisikan ke arah sana. Harapannya dengan adanya arsitektur SPBE, maka aplikasi-aplikasi sejenis, sistem-sistem sejenis yang itu mungkin proses bisnis sama, selesai menjadi terintegrasi di tingkat nasional. Kalau itu terkait dengan sistem terkait dengan ekonomi, selesai cukup dengan platform digital ekonomi saja itu di tingkat nasional. Pendaftaran NPWP bisa terintegrasi dengan pendaftaran NIK. Pada saat pendaftaran NIK, dia bisa mengisi mengenai kebutuhan layanan kesehatan yang ada di sana, masuk menjadi layanan kesehatan. Di dalam NIK kita bisa masukkan mengenai layanan pendidikan, masuk menjadi sistem pendidikan. Nah, inilah yang kita harapkan Bapak Ibu semuanya. Jadi kita sudah harus mulai mendefinisikan tidak hanya di kita sendiri, tapi bagaimana kita bisa mendefinisikan ke instansi yang lainnya, sektor yang lainnya. Nah, begitu juga dengan pertanyaan selanjutnya mengenai layanan terintegrasi. Kembali lagi bahwa kita tidak mendefinisikan bagaimana layanan terintegrasi dengan hanya silo-silo gitu. Itu bukan terintegrasi. Tapi kita harus mulai mendefinisikan dari di hulunya bagaimana proses bisnis yang terintegrasi dahulu, barulah kita bisa mendefinisikan terhadap layanan terintegrasi. Jadi seperti ini, Bapak Ibu semuanya. Jadi dimulai dengan proses bisnis, baru kita bisa mendefinisikan terhadap layanan. Ada banyak proses bisnis yang menuju layanan tertentu, ada banyak layanan yang akan didefinisikan terhadap proses bisnis tertentu. Mungkin itu Pak. Ini ide besarnya gitu, bahwa pembentukan proses bisnis ini bukan hanya ansih proses bisnis gitu, tapi sebenarnya bagaimana kita membentuk arsitektur kelembagaan ke depan nantinya, machinery of government ke depan nantinya. Apakah nanti akan menjadi, oh kita punya 34 kementerian nih. Mungkin tidak akan efektif nanti 34 kementerian. Akan menjadi mungkin cukup 10 kementerian, 20 kementerian. Karena tingkat 3 dan 4-nya sudah hilang, nggak ada lagi. Suatu saat kita akan bisa berpindah tempat pegawai. Saya dahulu Kementerian Keuangan, pindah ke Kementerian Pan-RB. Mudah saja pindah. Karena kita sudah mulai dengan NIP yang sama. Semuanya tidak ada mendefinisikan terhadap lembaganya. Nah, inilah nanti yang kedepannya, arah kedepannya bahwa suatu saat nanti akan ada nih strategi nasional untuk percepatan digital, untuk pembangunan ekonomi. Maka seluruh resource yang ada ke sana itu diarahkan ke sana. Baik itu juga ASN. Nah, kita ada visi nih untuk bisa pindah ke kota Nusantara gitu nantinya. Nanti pada saat kota Nusantara itu pindah, maka transformasinya itu tidak hanya pindah lokasi, tapi juga pindah juga mindset pola kerja kita. Arsitektur proses bisnis akan berubah di kota Nusantara nanti. Tidak perlu lagi menjadi wah banyak belasan eselon satu kementerian. Cukup nanti hanya di tingkat mungkin kebijakan deputi saja. Nanti untuk direktorat jenderal itu adalah bagian dari operasional dari pelaksanaan kegiatan masing-masing. Mungkin nanti bisa juga meniru yang ada di Amerika gitu. Kementerian Keuangan itu cuma mungkin Treasury, Ministry of Treasury, cuma fiskal gitu. Nanti untuk fungsi perpajakan bisa operasional di tempat yang lainnya, tidak perlu di satu tempat. Jadi tidak perlu organisasi itu besar, tapi organisasi akan menjadi agile, ringkas, dan adaptif nantinya. Itu sana Pak Nulis. Jadi arah tata kelola pemerintahan sudah arah ke sana dan kita sudah harus siap-siap, dan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden menghilangkan eselon 3 dan eselon 4 ini sudah terjadi sekarang, dan kita akan masuk lagi dalam area tata kelola kerja pemerintahan yang berbasis digital, memanfaatkan AI, memanfaatkan big data,
sehingga kita bisa lebih cepat memberikan layanan ke depannya. Dan jauh lebih kecil struktur organisasi yang ada kita saat ini. Terima kasih. Mungkin tadi ada beberapa hal ya yang poin yang saya perhatikan tadi. Ini perubahan proses bisnis, bagaimana itu bisa mengintegrasikan antara pusat dan daerah. Kemudian tadi ada air dan minyak antara pusat dan daerah gitu kan. Kemudian kita ini sudah dari kedua hal tadi, saya coba sampaikan di sini. Mungkin saya akan mulai dari karena kan undang-undang pemerintah daerah nih 23 atau apa saya lupa artinya nomornya gitu. Ini sudah mendefinisikan otonomi daerah itu seperti apa yang ada di Pemda gitu kan. Kemudian bagaimana kewenangan dari 47 sektor gitu yang konkuren ya atau yang harus dilakukan di daerah dengan mendapatkan relasi dengan yang ada di pusat gitu. Nah, kemudian kita ambil nih contohnya adalah kalau mungkin dari Bu Davina di Kementerian Keuangan nih ada mengenai pembina keuangan di nasional. Siapa pembina keuangan nasional? Ada Undang-Undang Keuangan Negara, Kementerian Keuangan. Nah, kemudian, tapi kok ada nih di Kementerian Dalam Negeri ada Dirjen Keuangan Daerah gitu. Nah, kenapa ada Dirjen Keuangan Daerah di sana gitu kan? Seharusnya cukup ada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan saja yang ada di Kementerian Keuangan. Nah, ternyata filosofinya dulu ada mengenai otonomi daerah gitu. Otonomi daerah ada yang itu masih diambil di pusat, ada yang sudah didefinisikan di daerah. Kemudian di proses bisnis yang di daerah itu ada yang namanya Dinas Keuangan Daerah atau Dinas Penerimaan Daerah di Spenda, Dinas Keuangan Daerah, atau ada juga Bapeda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah gitu kan. Itu memiliki fungsi-fungsi yang sama dari fungsi perencanaan dan fungsi penganggaran yang ada di daerah. Nah, kemudian kita sudah harus mulai tadi nggak lagi memiliki mindset air dan minyak tadi. Jadi NKRI itu adalah di sini, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah adanya di sini. Sehingga sudah mulai bergeser bahwa undang-undang keuangan daerah, undang-undang daerah tadi itu sudah mulai membersihkan. Oh ternyata kalau itu memberikan layanan terkait dengan pendidikan, maka pembinanya bukan Kemendagri, maka pembinanya adalah Kementerian Pendidikan. Walaupun nanti dari sisi organisasinya, pengelolaannya, pembinanya ada di Dagri. Oh, Dagri berfungsi sebagai apa? Memastikan bahwa proses pelayanan, proses bisnis di pusat itu dilakukan ada di daerah. Bagaimana dinas pendidikan yang ada di daerah itu mengikuti kebijakan yang ada di nasional. Kebijakan wajib pendidikan dasar 9 tahun, pendidikan yang tinggi. Ya. Nah, kita sudah harus mendefinisikan ke sana. Nah, pada saat kita akan mendefinisikan ke sana, kita sudah aware nih, oh ini nggak bisa jalan dengan masing-masing. Kita harus jalan bersama-sama. Nah, kemudian keluarlah kalau itu transformasi digital ada Perpres SPBE 2018. Nah, amanat dalam Perpres SPBE itu adalah memastikan keterpaduan proses bisnis, keterpaduan data untuk menghasilkan layanan yang terintegrasi. Itu kata kuncinya, Mbak Vina. Nah, kalau itu kita mau sana, maka kita sepakat nih di dalam tim koordinasi SPBE nasional. Nah, tim koordinasi SPBE nasional itu ketuanya adalah Menpan RB, anggotanya ada Mendagri, Menteri Keuangan, Menkominfo, Bappenas, Kepala BRIN, dan juga Kepala BSSN.
ada peran nih antara Menteri Pan-RB dan Menteri Dalam Negeri. Itu di dalam tugas fungsinya. Menteri Pan-RB akan memastikan proses bisnis pemerintahan. Penetapannya ada di Menpan. Pada saat melaksanakan penerapan proses bisnis di pemerintah daerah, maka dikoordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri. Sehingga mungkin kalau kita masuk ke dalam penyederhanaan birokrasi, maka amanat penyederhanaan birokrasi itu masuknya ke Menpan. Strategi untuk penyederhanaan birokrasi untuk menghilangkan eselon 3, eselon 4 ada di Menpan. Dan bagaimana penerapan yang ada di daerah? Kemendagri melanjutkan, ternyata untuk fungsi perubahan yang ada di Pemda untuk 3 dan 4 itu ada peraturan yang penguatannya di Kemendagri. Nah, inilah yang kita jalankan sama juga dengan proses bisnis. Nah, sehingga kita sudah berkoordinasi nih misalkan terkait dengan layanan keuangan negara. Kita koordinasi dengan Dagri dengan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah SIPD. SIPD ini harus sama standarnya dengan Sakti di keuangan. Harus sama datanya dengan Bappenas di Krisna. Data di perencanaan tidak sedetail data pelaksanaan anggaran. Tapi data untuk yang digunakan untuk perencanaan anggaran itu sama antara pusat dan daerah. Bagaimana bisa memastikan itu sama dari sisi kerangka regulasi SPBE? Di dalam kerangka regulasi SPBE kita sampaikan bahwa untuk menetapkan aplikasi umum dan aplikasi khusus di instansi pusat dan pemerintah daerah, mereka harus mendapatkan persetujuan dari Menpan. Tidak boleh membangun aplikasi setiap instansi tanpa persetujuan dari Menpan. Sehingga kita memastikan nih, nanti pada saat mereka membangun aplikasinya, ini sudah harus membangun dengan aplikasi yang proses bisnis yang terintegrasi. Sehingga kita minta SIPD bila menjadi aplikasi umum SPBE, Sakti apabila menjadi aplikasi umum keuangan, Krisna menjadi aplikasi umum terkait dengan perencanaan pembangunan, maka proses bisnisnya harus terintegrasi antara pusat dan daerah. Mana area-area yang itu dikerjakan di pusat, mana area yang dikerjakan yang ada di daerah. Mana yang dijadikan fungsi sebagai koordinasi, mana fungsi sebagai pembinaan. Mana yang relasinya terkait dengan data sejenis, mana yang terkait dengan data kewenangan dari masing-masing instansinya. Itu sudah kita lakukan di tingkat nasional, sehingga kita harapkan nanti ya memang yang susah berubah itu adalah mindsetnya, pola pikir kitanya sendiri gitu. Kita sudah merasa wah kita yang terbaik gitu. Tapi kita pas saat itu kita melihat keluar, ternyata kita bukan apa-apanya. Pada kita melihat ke internasional, ternyata Indonesia itu berantakan gitu kan. Nah, jadi kita harus kembali lagi ini kalau ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia, bukan Republik Indonesia Serikat, maka kita harus mulai memastikan hal seperti ini. Proses bisnis terhadap sektor-sektor pemerintahan yang ada di atas ini, itu seharusnya merelasikan dengan nasional, bukan yang ada sini. Kalau mungkin Mbak Vina ingat dulu yang ada, proses bisnis level 0 gitu. Itu level 0-nya itu bukan instansi kalau di SPBE. Level 0-nya itu nasional gitu. Level 0-nya yang dulu dipahami itu adalah tingkat 3-nya di SPBE. Dan nantinya kita sudah mulai mengarah ke sana, jadi usah khawatir Mbak Vina, jadi ini sedang berproses dan berprosesnya butuh dukungan Bapak Ibu semuanya. Jadi kita yang aware, kita yang tahu, kita yang sudah ikut pelatihan ini, maka nanti kita harus bisa menularkan pemahaman-pemahaman seperti ini ke instansi kita di dalamnya. Mungkin itu Mbak Vina, saya nggak menjelaskan lebih detailnya lagi. Ini adalah konteksnya proses bisnis, tapi arahnya ke sana dan kita nggak mau nunggu sampai dengan 5 tahun yang akan datang, kita nggak nunggu mau 10 tahun yang akan lagi. Kita mau selesaikan itu tahun 2025. Dan harapannya pada saat nanti pindah ke kota Nusantara nanti, pola kerja kita sudah nggak lagi pola kerja yang saat ini. Kita punya gedung di Sudirman, kita punya gedung di Tamrin, kita punya gedung di lapangan Banteng. Gitu. Mungkin nanti kita akan berjalan menjadi satu gedung saja. Kita pindah
kementerian hanya pindah lantai, pindah ruangan kerja. Nggak ada lagi parkir pejabat, gitu. Nggak ada parkir eselon 1, parkir kementerian, gitu. Nggak ada, memang ada parkiran, gitu. Nah, karena kita bisa parkir di mana saja dan tidak menggunakan kendaraan fosil. Nah, inilah yang pola kerja yang harus dirubah dan dimulai dengan proses bisnis yang terintegrasi. Kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan ini adalah ada kerangka regulasinya, gitu kan. Sudah banyak instansi pusat dan pemerintah daerah yang mendapatkan hasil pemeriksaan dari BPK, gitu. Apakah sudah mengikuti regulasi yang sudah ada, gitu. Dan akhirnya mereka menanyakan ke kami, ke SPBE, apakah sudah mendapatkan persetujuan aplikasi khusus, aplikasi umum, gitu kan. Hal-hal seperti itu kembali lagi bahwa kita bekerja ada tatanannya, ada tata kelolanya. Jadi ya kita nggak keluar dari kerangka tersebut. Dan kalau kita nggak keluar dari kerangka tersebut, ya insya Allah mudah-mudahan kita akan bisa jauh lebih baik dalam pelaksanaan pemerintahan. Dan terkait dengan layanan lokal, gitu kan. Nah, ini yang sebetulnya harus kita rubah juga polanya, bukan ke arah ke masyarakatnya, tapi adalah bagaimana pemerintah bisa mendefinisikan terhadap layanan masyarakat kepada masyarakat, gitu. Sebagai contoh, gitu, kita nggak bisa menyamakan antara wilayah barat dan timur. Kita nggak bisa menyamakan antara Jawa dan luar Jawa. Di daerah pegunungan Alfa, pegunungan di Papua punya local wisdom yang harus kita hargai di sana. Pada saat itu kita ada local wisdom di sana, kita ada pola yang khas di sana, maka pemerintah harus bisa mendefinisikan terhadap bagaimana kebutuhan masyarakat sosial, citizen centric tadi. Bukan bagaimana mendefinisikan, oh harusnya. Pada saat kita memberikan layanan berbasis gadget di daerah pegunungan, nggak akan jalan. Tapi kita akan datang ke sana, oh ternyata mereka cukup datang nih ke balai desa, ke tempat ketua adatnya, ketua sukunya. Oh di sana bisa mereka bisa ada mungkin satu channel satelit yang bisa diakses. Pada saat itu sedang ada satelit di sana, maka ada petugas yang menangani di sana, memberikan panduan bagaimana cara mengaksesnya. Jadi kita hadir datang langsung ke sana dengan pola-pola baru, dengan pola-pola yang lebih cepat, dengan pemanfaatan digital. Mungkin itu, dan kembali lagi seperti ini, Bu. Jadi tadi ya, kalau itu di lingkup daerahnya masing-masing atau lingkup areanya kerjanya masing-masing, gitu. Nah, kita harus mulai mendefinisikan nih terhadap SOTK-nya yang ada. Kita ada saat ini seperti apa, gitu. Oh, ternyata SOTK-nya ini kita berada di daerah Jawa Timur nih, di Kementerian Agama di Jawa Timur, dan kemudian nanti bisa berrelasi dengan imigrasi, dengan dinas pendidikan yang ada di daerah tersebut. Nah, itulah memang benar yang itu yang harus didefinisikan, yang mulai disusun proses bisnisnya, dan tentunya nanti juga akan
bedakan ya antara itu proses bisnis nanti yang dilakukan di terpusat di nasional dan juga di masing-masing. Nah, mungkin untuk di Ibu mungkin cukup dulu mengexercise yang ada di lingkungan Ibu masing-masing, lingkungan daerahnya masing-masing. Dan kembali lagi, ini saya kasihkan prinsip-prinsipnya gitu. Kita usahakan misalkan 4B nih, penyederhanaan proses bisnis dan SOP dan memanfaatkan TIK. Nah, harapannya adalah kalau di masing-masing itu sudah mulai membuat proses bisnis yang terintegrasi, proses bisnis yang itu lintas sektor tadi, maka ini nanti akan kita agregat itu ke nasional. Nah, kan menyambung dengan apa yang tadi disampaikan juga pertanyaannya, bahwa nantinya kami dari Kementerian Pan-RB selaku Ketua Tim Koordinasi SPB Nasional itu akan melakukan asistensi dan bimbingan untuk penyusunan asistensi SPBE untuk tahun 2022 ini adalah diutamakan untuk instansi pusat ya, dengan harapan tadi kita sudah beresin dulu, kita benahi dulu instansi pusat, baru nanti selanjutnya kita bisa benahi di pemerintah daerah. Dan apa yang kita kerjakan nantinya, kita sudah juga akan mendefinisikan terhadap proses bisnis lintas sektor. Tadi level nolnya adalah di nasional, dan kalau di Kemenpan RB itu akan ada instansi deputi kelembagaan atau terlaksana yang dalamnya ada asisten deputi yang menangani sektor-sektor, baik itu sektor di lingkup instansi pusat maupun yang di pemerintah daerah. Nanti kita akan rapihkan ke sana. Dan pada saat kita akan merapikan ke sana, maka itu kan menjadi masukan untuk penyusunan arsitektur kelembagaan yang lebih baik lagi ke depannya. Jadi mungkin saja akan ada banyak perubahan organisasi, perubahan struktur organisasi ke depannya, dimulai dengan kita mendefinisikan terhadap proses bisnis yang tadi Ibu di tingkat Jawa Timur sudah mendefinisikan yang lintas sektor. Mungkin itu Bu, bisa dipahami. Jadi cukup di areanya Ibu dulu, nanti yang itu dengan lintas sektor. Ya mungkin saya jawab dalam satu slide ini. Tadi ada dua pertanyaan. Kalau gambar di sini adalah mengilustrasikan mengenai kotak-kotak dalam komponen arsitektur SPBE. Ada domain proses bisnis, domain layanan, domain data informasi, domain aplikasi, infrastruktur, dan keamanan. Nah, di setiap kotak itu ada itunya lambang atau logo dari instansinya. Ada Pan-RB, ada Kominfo, ada Satu Data, ini yang Bappenas, ada BSSN. Gitu. Nah, ini sudah ada pengampunya di tingkat nasional, sudah ada kewenangannya, sudah tugas fungsinya. Maka yang akan melit terkait dengan penetapan proses bisnis dan penetapan layanan itu adalah Kementerian Pan-RB. Di dalam Kementerian Pan-RB untuk proses bisnis akan ditangani dalam Deputi Kelembagaan dan Terlaksana, dan kalau terkait dengan pelayanan publik itu akan ditangani oleh Kedeputian Pelayanan Publik. Nah, selanjutnya, maka gimana standar-standarnya, teknologinya? Nah, di sini juga ada. Kalau itu terkait dengan standar aplikasi dan infrastruktur, maka pengampunya di nasional adalah Kominfo, Kementerian Kominfo. Nah, bahwa pembangunan aplikasi setiap instansi harus mengikuti standar aplikasi dan teknologi dari Kominfo. Kalau terkait dengan keamanan, maka pengampunya standarnya adalah dari BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara. Bagaimana kalau kita menggunakan data informasi? Maka standarnya acuannya adalah dari Bappenas, yakni dalam kerangka regulasi Satu Data Indonesia. Di masa yang akan datang sudah tidak perlu lagi semua instansi membeli server, menyediakan infrastruktur data center, cukup disediakan oleh Kementerian Kominfo.
Masing-masing instansi akan diharapkan fokus dalam pembangunan aplikasi sesuai dengan core bisnisnya, tugas fungsi utamanya. Dan tugas fungsi utamanya sudah tidak lagi bersifat institusional atau sektoral, tapi sudah bersifat proses bisnis lintas sektoral. Nah, kembali lagi ujungnya berhentinya adalah di proses bisnis lintas sektor dan pengampunya di Kementerian PAN-RB. Mungkin itu yang bisa saya jawab dua tadi. Nah, kembali lagi ini kita perubahan mentalnya, perubahan mindsetnya gitu. Yang disebut dengan inovasi adalah suatu hal yang baru yang bisa mempercepat gitu kan. Apakah kemudian dengan adanya pembuatan aplikasi-aplikasi yang di masing-masing ini akan menjadi mempercepat gitu. Kalau itu nanti suatu saat itu akan menjadi perlambat, malah bukan inovasi gitu kan. Kita bahwa inovasi itu tidak hanya aplikasi atau teknologi, tapi bisa banyak inovasi tata kelola. Bagaimana inovasi yang bisa strategi yang bisa lebih cepat ke arah sana. Hal yang serupa itu juga terjadi dengan banyaknya pelatihan-pelatihan kepemimpinan yang mensyaratkan untuk ada program perubahan gitu. Sehingga nanti kemudian program perubahannya akan menjadi isinya adalah aplikasi-aplikasi gitu. Jadi mungkin nanti Pusdatin atau pusat IT-nya di masing-masing instansi pusat dan daerah kerjanya adalah membuat aplikasi permintaan dari program perubahan yang tentunya itu tidak terintegrasi dan itu nantinya malah menjadi hal yang tidak relevan nanti dalam proses terintegrasi sistemnya lagi. Nah, kembali lagi bahwa apa yang harus kita definisikan dari proses bisnis, oh ternyata proses bisnis yang harus kita buat adalah yang harus terintegrasi. Apakah itu menjadi inovasi? Inovasi akan ada lagi. Kita di tingkat nasional kita sudah mulai mendefinisikan. Kita akan mengumpulkan berbagai macam inovasi, tapi sudah tidak lagi akan mempertimbangkan mengenai inovasi yang bersifat aplikasi. Karena itu sudah menjadi hal yang sudah masa lalu, masa yang datang adalah bagaimana sudah terintegrasikan dengan kita memastikan terhadap kebutuhan layanan dari masyarakat, citizen centric tadi depannya. Mungkin itu jadi ini sebagai informasi juga bahwa nanti selanjutnya kita juga akan merubah pola tadi zona integritas ketika BBM itu juga bagian dari keluarga Kementerian PAN-RB. Kita akan koordinasikan di internal Kementerian PAN-RB untuk mendefinisikan ke arah sana. Terima kasih.